Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan nggak ngantuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasatan linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua PCM Gombong beserta jajaran, Ibu PCA Gombong beserta jajaran, juga para ketua PRM Gombong, jemaah sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul ta'lim bareng. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, ini merupakan kali kedua saya berkunjung ke sini, sebuah kehormatan yang luar biasa. Diberi kesempatan untuk silaturahmi, sharing pengalaman bersama jamaah sekalian ke PCM terbaik se-Indonesia. Tepuk tangan. Luar biasa. Memang tidak ada di Indonesia ini PCM yang seperti ini. Punya semua amal usaha, semua diborong PCM. Kalau di tempat lain itu sekelas PDM, PWM, di sini diborong PCM. Dari TK, SMP, SMA, sepesantren, PKU, perguruan tinggi, ada semua. Memang luar biasa. Maka sangat senang saya bisa ke sini, bisa silaturahmi, bisa menimba ilmu bareng-bareng di sini. Alhamdulillah. Muhammadiyah itu memang luar biasa. Muhammadiyah itu sebenarnya bukan sekadar gerakan. Kalau kita sering membaca terkait dengan Muhammadiyah, seringnya diartikan sebagai sebuah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berpijak dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait Muhammadiyah ini, pada pertemuan pada waktu pertama saya ke sini bulan Desember kisaran pas hujan, jadi jamaahnya pada melipir, melipir di kelas-kelasnya. Kami pernah sampaikan terkait sanad ilmunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ngajinya kemana, kiai-kiainya siapa saja.
Terkait hal itu, untuk saat ini mungkin saya akan lihat pada satu sisi terkait dengan inspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membuat, kalau istilah saya sesungguhnya adalah mazhab baru Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bukan sekedar sebagai gerakan, tapi mazhab Muhammadiyah, mazhab pemikiran, mazhab pergerakan yang itu menjadi inspirasi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu ketika haji yang kedua ke Mekah tahun 1903 sampai 05 bertemu dengan Syekh Rasyid Ridho. Syekh Rasyid Ridho ini merupakan murid kinasih dari gurunya Muhammad Abduh. Maka pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh ini banyak ditransfer oleh Syekh Rasyid Ridho. Pemikiran sentralnya Syekh Rasyid Ridho ini terkait dengan pembaharuan masyarakat Islam pada waktu itu. Kalau kakek gurunya Jamaluddin Al-Afghani itu lebih melihat bahwa umat Islam itu dijajah, umat Islam itu mundur, Indonesia dijajah Belanda, Mesir dijajah oleh Inggris, Aljazair dijajah oleh Itali, negara-negara Islam dijajah oleh Barat termasuk Malaysia dijajah Inggris, Portugal dan lain sebagainya. Maka Jamaluddin sering mengatakan kita harus melakukan pembaharuan keislaman melalui politik. Tetapi ternyata Jamaluddin tidak sukses, tidak berhasil, bahkan dia terpaksa harus dibuang ke Prancis. Muhammad Abduh melihat kalau gerakan politik ini susah, maka yang terpenting adalah gerakan sosial masyarakat, pemikiran keislaman, kesadaran masyarakat yang harus dibangun. Kenapa? Meskipun menggunakan gerakan politik, kalau masyarakatnya bodoh-bodoh, iso moco, tetap angin, susah. Karena yang terpenting itu ya kita ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan pernah merubah suatu bangsa kalau kita sendiri nggak mau merubah. Nabi Muhammad sendiri ketika di Mekah selama 13 tahun di Mekah, dakwanya ya gerakan sosial, sama sekali tidak menyentuh gerakan politik. Bahkan ketika umat Islam itu disiksa, ditangkap, dibunuh, dihina, dicaci, tidak boleh melakukan perlawanan. Konsentrasi penuh selama 13 tahun kepada gerakan-gerakan sosial, memperbaiki akidah, meminta umatnya, umat Islam untuk toleransi, untuk bersikap baik kepada orang tua, menyantuni fakir miskin, bersilaturahmi kepada saudara dan sebagainya. Sosial, tidak melakukan gerakan politik. Gerakan politik Rasulullah baru dilaksanakan di Madinah ketika masyarakat sudah terbentuk, rakyat sudah terbentuk, kesadaran umat sudah ada. Maka Muhammad Abduh pun demikian, rakyat yang harus dibangun. Maka kemudian Muhammad Abduh mengeluarkan ide-ide pembangunan terutama melalui pendidikan, mulai membangun sekolahan modern di Mesir. Gerakan Abduh ini kemudian dilanjutkan oleh Rasyid Ridho menggunakan gerakan sosial pembaruan pendidikan di Mesir. Ini pula yang kemudian dipelajari oleh pendiri Muhammadiyah, oleh kiai kita Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaruan di Indonesia. Beliau ke Saudi, bahkan konon sempat ketemu langsung dengan Rasyid Ridho. Pulang ke tanah air, ide-ide pembaruan yang ada di dunia Islam muncul pada diri beliau, sampai kemudian beliau bergabung dengan Budi Utomo. Di sana beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar organisasi modern. Maka kemudian oleh rekan-rekannya di Budi Utomo diusulkan supaya beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk organisasi modern. Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, meskipun punya gagasan bagus, modern, tetapi karena tidak diwadahi oleh sebuah organisasi yang bagus, kurang berhasil. Maka pemikiran tinggal pemikiran. Di Mesir tidak ada model kayak Muhammadiyah, meskipun Muhammad Abduh ada di Mesir. Di Mesir tidak ada seperti Muhammadiyah, meskipun Rasyid Ridho juga terakhir ada di Mesir.
Di Mesir tidak ada seperti Muhammadiyah. Meskipun dulu kiai siapa Jamaluddin Al-Afghani juga keliling sudah sampai Mesir, tetapi ide-ide Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kemudian dilembagakan berkat pergaulan yang luas, open mind, gaul sama Budi Utomo. Meskipun orang-orang Budi Utomo ini dianggap orang-orang priayi kebarat-baratan, belajarnya pakai kursi, meja, pakai jas, necis, yang waktu itu kalau di Nusantara, di tanah air dianggap aneh. Belajar kok pakai celana panjang, pakai jas, pakai dasi, pakai meja, itu sama saja ikut Belanda. Sehingga muncul istilah-istilah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Ikut dikata londo, Bali ikut londo, bela londo, padahal orang ngono. Maka spirit Kiai Ahmad Dahlan yang harus kita petik adalah apa? Open mind, terbuka pikiran kita, gaul sama siapa saja. Pergerakan tokoh-tokoh pergerakan Islam, aktivis Muhammadiyah harus bergaul kepada siapa saja, ngambil ilmu dari siapa saja. Tidak harus kemudian kita Muhammadiyah hanya ngambil ilmu dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, tidak harus. Silakan yang bisa ke luar negeri ke Mesir, silakan ke Mesir. Yang bisa ke Cina, silakan ke Cina. Yang bisa ke Eropa, silakan ke Eropa. Yang bisa ke Rusia, meskipun mereka komunis, dia silakan belajar ke sana. Ke Cina bisa ke sana, ambil ilmu yang baik kita gunakan. Boleh, boleh. Dulu Nabi Muhammad SAW itu ketika menulis surat-surat kenegaraan menggunakan bahasa Arab, tetapi kemudian ketika ada surat dari orang asing, dari Yahudi, tulisannya Ibrani. Akhirnya karena umat Islam itu nggak bisa bahasa Ibrani, ngambil penerjemah dari orang Yahudi. Lama-lama Rasul menyampaikan ini bahaya ini. Kalau kita selalu iktimat, selalu meminta bantuan orang-orang non-muslim, bahaya ini. Kalau surat-suratnya rahasia negara bisa bocor. Maka kemudian Rasul memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, wahai Zaid bin Sabit, tolong pelajari bahasa Ibrani, penting. Maka dalam 11 hari Zaid bin Sabit belajar bahasa Ibrani. Untuk apa? Untuk urusan kepentingan kaum muslimin. Sekarang bahasa asing bukan bahasa Ibrani lagi yang menguasai dunia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Cina. Maka silakan Anda belajar bahasa Cina yang anak-anak pondok, yang masih muda-muda, yang kuliahan, yang mahasiswa. Pelajari bahasa Inggris, pelajari bahasa Prancis, pelajari bahasa Arab. Itu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Biar apa? Terbuka pemikiran kita, tidak tertutup dengan pemikiran tertentu, dengan guru satu, sehingga semuanya yang menurut kita benar, yang lain dianggap salah semua, sesat semua, ahlul bid'ah semua, yang benar hanya kita sendiri. Tidak seperti itu. Kiai Ahmad Dahlan seperti itu, open mind, terbuka. Meskipun Budi Utomo ini gerakannya gerakan nasionalis, pemikirannya model-model pemikiran modern barat, tetap diambil gaul. Maka kemudian beliau mendirikan gerakan yang namanya Muhammadiyah. Muhammad tambah ya nisbah, Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita ini ingin menjadi pengikut setia kanjeng Nabi Muhammad SAW, berharap kepada contoh teladan Nabi Muhammad SAW, berharap dapat obat petunjuk dari sunnah Nabi Muhammad SAW, berharap kelak ketika kita meninggal dunia, ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, kita bisa bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, bisa mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah, maka rujukannya jelas. Rujukan kita ada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena Sunnah Rasul, Al-Quran dan Sunnah Rasul ini merupakan dua pusaka. Taraktu fikum amrain. Rasul mengatakan, saya tinggalkan kalian ini dua pusaka. Intamasaktum bihi malan tadillu ba'da. Kalau kalian itu berpegang teguh kepada dua pusaka ini, selamanya kalian tak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulullah, Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena di dalam Al-Quran
semua hal urusan manusia sedetil-detilnya ada. Hanya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan aturan kehidupan manusia sangat detail, dari kita bangun tidur sampai kita hendak tidur lagi, semua ada aturannya. Bangun tidur doa, mau ke amam doa, tangan kakinya mana dulu yang harus masuk ke kamar mandi, ke masjid, semua ada aturan. Dalam sistem ekonomi ada aturan, perbankan ada aturan, politik ada aturan, sosial budaya ada aturan, lengkap. Tidak ada ajaran agama di dunia ini, silahkan cari kemanapun, yang selengkap sedetail agama Islam. Maka pesan Rasul jelas, pegangi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Jabat membuat organisasi modern. Kenapa disebut modern? Strukturnya jelas, pertanggungjawabannya jelas, ideologinya jelas, ADART-nya jelas. Ini semua yang di sini tanah wakaf, gedung wakaf milik Muhammadiyah, bukan milik perseorangan. Milik Muhammadiyah artinya apa? Milik umat. Perjuangan fisabilillah, bukan milik pribadi. Maka Muhammadiyah menjadi gerakan organisasi paling kaya di dunia dengan aset kisaran 400-an triliun. Tanah wakafnya di seluruh Indonesia kisaran 4 kali Pulau Bali. Maka kita harus bangga dengan Muhammadiyah. Saya katakan lagi, Muhammadiyah itu bukan sekedar gerakan dakwah, tetapi dia mazhab pemikiran. Kenapa disebut mazhab? Mazhab itu harus ada imam, mazhab itu harus ada manhaj, manhaj itu harus ada pengikut, mazhab itu ada hasil. Dan Muhammadiyah sudah ada semua itu. Yang mendirikan kita, kiai kita, imam kita, Kiai Ahmad Dahlan, pengikutnya Anda semua ini. Worldview-nya, hasilnya jelas, pemikiran Muhammadiyah yang modern. Ideologi Muhammadiyah itu bukan hanya yang ada di HPP, bukan hanya yang ada di fatwa-fatwa majelis tarjih, bukan yang ada di produk-produk tarjih saja. Ideologi Muhammadiyah itu ada di dada para jamaah-jamaah Muhammadiyah. Maka jangan kaget ketika kemudian Muhammadiyah memanggil kita hendak membangun pesantren. Jamaah Muhammadiyah tergerak dengan sendirinya untuk membangun pesantren. Jangan kaget aset Muhammadiyah mewah-mewah, karena sudah menjadi mazhab. Maka rata-rata kalau sudah masuk Muhammadiyah harus siap enteng tangan, harus siap berkorban. Di mana-mana yang namanya Muhammadiyah itu minoritas. Ya betul. Di mana-mana kalau kumpulan massa nggak banyak. Ini seluruh PCN ya, seluruh PCN kan. Kalau di organisasi sebelah ini baru PRM. Udah itu lebih banyak dari ini. Lebih banyak dari ini, hanya mungkin hanya satu fatayat saja. Itu mungkin lebih banyak dari ini. Tapi ini kita ini sudah sekelas PCM. Tetapi jangan tanya sama usahanya. Meskipun kita tidak banyak minoritas, jangan tanya universitasnya, sekolahannya, rumah sakitnya, ama usahanya luar biasa. Muhammadiyah kayak kaya sekali. Duitnya di mana? Di sakunya para jamaah semua. Ada kesamaan berpikir, ada kesamaan ideologi, ada kesamaan keikhlasan jiwa yang sama. Maka saya sebut itulah mazhab Muhammadiyah. Maka ketika Anda tengok gerakan lain, akan kelihatan perbedaannya kita dengan yang lain. Silakan dibedakan. Bagaimana kita, bagaimana mereka. Itulah ciri khas kita. Itulah organisasi modern kita, Muhammadiyah. Hanya kemudian, jangan lupa, kita memang banyak AUM, amal usaha Muhammadiyah, TK Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, pesantren Muhammadiyah. Tetapi jangan kemudian kita terlena dengan gedung-gedung itu.
Gedung ini luar biasa, tetapi ada hal lain yang juga penting dan harus diperhatikan. Apa itu? Yang ngisi gedung. Kader-kader kita barangkali tidak terjadi di sini, tidak terjadi di Nggombong sini, tapi di tempat lain gedungnya Muhammadiyah, masjidnya Muhammadiyah, amaliyahnya bukan Muhammadiyah. Kenapa bisa terjadi? Karena kita lalai membentuk kader, kita lalai membuat orang-orang yang akan ngisi itu. Roh Muhammadiyahnya akhirnya hilang. Saya kadang merasa aneh ketika melihat bapak-bapak aktivis Muhammadiyah, anaknya tidak aktif di Muhammadiyah. Kok bisa? Maka saya paling senang ketika ada pengajian, di situ dihadiri oleh anak-anak, di situ dihadiri oleh anak muda, bahkan sekiranya ada anak kecil yang lari-lari ke sini, mau naik ke sini, tidak ada masalah. Justru itu menjadi kebanggaan, itu akan menjadi kenangan ketika anak itu besar. Dulu ketika ada pengajian, kerjaan saya itu naik panggung, ngerjain kiainya, orang apa-apa, akan jadi kenangan. Jangan kemudian anaknya dititipkan baik, mbah punya anak daripada nanti ganggu pengajian, terus titipnya baik, nanti saya ambil setelah pengajian. Orang jongono, justru harus dibawa. Anak pelayan orang apa-apa, ganggu kiai ini orang apa-apa, pilihan nggak ada masalah. Orang wet pilihan wet men, itu akan menjadi kenangan indah tuh Pak. Pengajian api-api rame-rame dolim paran kayu opo ya dengan bocah kok. Makanya Sultan Fatih pernah mengatakan, Sultan Fatih yang umurnya waktu itu 22 tahun, Sultan Khilafah Utsmaniyah, yang beli di tangan beliau ini Konstantinopel yang umurnya dari ribuan tahun, nggak bisa dihancurkan. Sebelum Islam ada itu Konstantin, sudah ada Romawi, sampai Islam ada, sampai zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hendak menghancurkan Konstantinopel, nggak bisa. Tapi di tangan Sultan Fatih yang umurnya ini 22 tahun bisa menjebol benteng Konstantinopel. Apa kata Sultan Fatih? Saya ini khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir kalau masjid itu sudah tidak terdengar lagi permainan anak-anak kecil. Khawatir kalau masjid itu sudah kosong dari orang anak-anak yang suka lari-lari itu. Kenapa khawatir? Kalau sudah kosong, alamat ke depan masjid ini akan kosong. Jadi biarkan anak lari-lari di masjid, main-main di masjid, biarkan saja. Dulu Rasulullah SAW itu pernah sholat. Waktu sholat sujudnya lama, suwi. Makmumnya takut, Rasul kenapa ya? Kok sujudnya lama? Lihat dikit, masih sujud. Lihat, sujudnya kok lama? Jangan-jangan ada sesuatu. Jangan-jangan sakit. Jangan-jangan takut semua. Baru setelah Rasul bangkit dari sujud, selesai sholat, salam sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi kok sujudnya lama banget? Rasul, ada apa ya? Kenapa ya? Apa jawaban Rasul? Saya tadi lagi sholat, lagi sujud, cucu saya Husain bin Ali pelean di punggung, main-main. Maka saya kasih kesempatan sampai Husain ini bosan, sampai turun sendiri. Setelah turun sendiri, saya baru bangkit dari ruku, ngasih kenafasan kepada siapa? Husain. Jadi kalau Anda ke masjid sholat bawa anak kecil, anaknya minta gendong, silakan gendong. Orang apa-apa, lagi ruku, mepean, nggak masalah. Boleh. Maka anak itu dikader sejak kecil, ajak ke masjid Muhammadiyah, ajak ngaji di masjid Muhammadiyah. Ini kaderisasi yang tak terasa tapi menghasilkan. Kalau Darul Arqam itu paling 2 jam, Darul Arqam paling sehari, 2 hari, 3 hari bosen, tapi belum tentu jadi. Tapi dengan intilan anak dibawa ke pengajian Muhammadiyah, diajak ke ahad pagi,
Insya Allah lama kelamaan dia itu akan muncul sense, muncul rasa, rame yo, enak yo, seru, kan gitu. Lama-lama jadi berangkat sendiri, aktif sendiri, kan gitu. Mosok pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang aktif di Muhammadiyah kan isin-isin gitu. Lulus untuk apa kita buat kaderisasi Darul Arkom. Kalau bapak-bapaknya sendiri membiarkan anaknya nggak aktif di Muhammadiyah. Maka dan ini kok banyak terjadi, bukan banyak, sering terjadi. Maka ini jangan sampai terjadi pada diri kita, pada jamaah kita. Semua yang punya darah Muhammadiyah, bangga dengan Muhammadiyah, ajak anaknya aktif di Muhammadiyah. Meskipun hanya jadi ngaji. Justru ngaji itu yang penting. Inti dari ranting, cabang, ranting, intinya kayak ngaji ini. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa membuat amal usaha banyak, dia dari ngaji. Maka kalau kalian buka ADART Muhammadiyah, syarat pendirian ranting, ada pengajian mingguan, cek ADART ini. Maka kalau ada ranting, kalau tidak ada kajiannya, nggak ada pengajian mingguan, berarti belum memenuhi syarat ADART. Lu ngaji itu nggak harus banyak. Saya kalau ngaji di tempat saya, karena kebetulan di desa saya ini Muhammadiyah hanya 10 kakak. 10 kakak ini keluarga DWKB. Setiap minggu saya buat kajian, ngaji kitab HPT sama kitab lain. Yang datang berapa? Kadang 1, kadang 2, 5. Nah diakeh teko di 20. Tapi tidak, yang seringnya berapa? Selimos akeh. Nggak apa-apa. Yang penting saya mulai, nggak penting ngaji kok kudu wong 20, kudu wong 100, kudu wong 5, ora penting. Siapa yang mau ngaji, ayo bareng-bareng taklim. Karena ketika kalian duduk di sini ini, ketika bapak-bapak ibu-ibu duduk di sini, itu kalian itu tidak terasa kalian sedang berjihad fisabilillah. Kalau tiba-tiba di sini ngantuk, gak tidur, gak bangkit lagi, meninggal dunia, itu Anda langsung masuk surga. Ada cerita di Suriah, seorang kiai di Suriah, ada cerita di sana itu orang menggali kubur, kerjaannya menggali kuburan, gali kubur. Suatu kali, ketika dia menggali kubur, setelah selesai hendak memasukkan jenazah. Ketika hendak memasukkan jenazah, tiba-tiba dia melihat perubahan luar biasa di kuburan. Tempat liang lahatnya itu berubah menjadi taman yang sangat indah, semua macam buah-buahan ada, semua macam tanaman ada. Pingsan langsung dia. Karena dia pingsan, diangkat ke atas, dibawa pulang, kemudian teman-temannya yang kemudian mengurusin jenazah. Ketika dia sadar, dia tanya, tadi yang meninggal itu siapa? Yang lain bertanya lagi, emang ada apa? Oh tadi itu pas saya itu di bawah, di liang lahat itu tiba-tiba berubah. Itu kuburan berubah menjadi taman yang sangat indah, semua buah-buahan ada, semua tanaman ada, indah sekali. Dijawab, itu santri di masjid, salah satu masjid di Suriah. Oh santri, oh bahagia yang santri, kalian ini sedang berjihad. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian ada yang meninggal lagi, dia gali kubur lagi. Waktu dia gali kubur, tiba-tiba berubah lagi kuburan menjadi taman haudatan min riyadil jannah, jadi taman surga. Pingsan lagi, dia kaget, diangkat lagi dia, kemudian jenazah diurus oleh orang lain. Setelah itu dia ketika sadar bertanya, tadi siapa? Kemudian dijawab, emang ada apa? Dijawab lagi, tadi itu kuburannya berubah jadi taman surga. Maka dijawab, tadi itu kakaknya. Oh santri ya? Bukan, dia bukan santri. Kok bisa? Tapi dia kakaknya yang selama ini biayai adiknya sekolah, nyantri. Oh, yang biayai nyantri. Orang tuanya, kakaknya, pamannya, pahalanya sama dengan yang nyantri. Ketika meninggal mendapat
pahala surga, raudhatun min riyadil jannah. Bahkan ketika kita taklim seperti ini, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, semua malaikat-malaikat yang ada beristighfar memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jamaah ini yang sedang ngaji ini, yang duduk di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai di dalam hadis dia katakan wahatal hitan filma, sampai ikan yang berenang di lautan, ikan-ikan itu, lalat-lalat itu, nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar kita, semuanya berdoa kepada Allah, memohonkan ampun, ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, semua jemaah yang ada di sini, yang sedang duduk di sini, yang sedang taklim, yang sedang ngaji, ya Allah, mohonkan ampun ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Maka mulia taklim, dan taklim seperti ini yang akan mempererat jamaah. Karena dari taklim seperti ini nanti akan muncul ide, dari taklim seperti ini akan muncul gagasan, dari taklim seperti ini persaudaraan sesama Muhammadiyah semakin erat. Maka jelas ADART Muhammadiyah untuk tingkat ranting harus ada pengajian mingguan. Ngaji mingguan harus berat-berat. Tahsin Quran ya oleh, tadarusan ya oleh. Syukur-syukur nanti ada kiai kampungnya, ada yang menemaninya, mendampinginya, ngaji HPT, ngaji fatwa tarjih. Nek orang ya baca satu-satu, hari ini satu fatwa, besok pertemuan depan satu fatwa, pertemuan lagi satu fatwa, dibaca tok, kemudian didiskusikan bersama. Cukup, orang sabot-abot. Kalau ada yang lebih bagus lagi, ada kiainya, silahkan ngaji kitab, ya bagus. Yang penting ngaji. Ojo kasih ranting tidak ada pengajian, karena itu bagian dari roh Muhammadiyah. Kalau makanya di Islam itu kita sholat jamaah sehari 5 waktu. Di antaranya untuk apa? Supaya sesama jamaah Islam sering ketemu. Karena kalau saling ketemu nanti muncul persaudaraan, militansi. Makanya kan Nabi Muhammad SAW kalau sholat jamaah menjadi imam, selesai salam melihat ke makmum. Untuk apa? Ngabsen. Loh, kayak si fulan kok nggak datang, kenapa? Sakit ya Rasulullah. Jenguk rame-rame. Itu si fulan kok nggak datang, kenapa? Sedang musafir ya Rasulullah. Itu kenapa nggak datang? Tidur ya Rasulullah. Centang, ini kemungkinan munafik ini. Kerjaannya nek sembahyang terlambat terus, nek ora ya ora teko, alasannya turu kesayan. Nah, ini munafik. Kan ketahuan. Dicek checklist sama Rasulullah SAW. Maka sehabis sholat lihat ke jamaah, biar ketahuan. Oh, seperti ini. Oh, jadi muncul erat. Ada pertemuan mingguan yang lebih luas, sekampung, satu masjid jami, sholat Jumat. Makanya di mazhab Syafi'i itu dikatakan sholat Jumat itu syaratnya harus dinamanya masjid jami, masjid besar, di mana satu kampung menurut mazhab Syafi'i hanya boleh satu masjid saja. Kalau satu kampung ada 2 masjid dijadikan sholat jamaah, silahkan sholat jamaah, setelah itu sholat duhur 4 rakaat, karena jamaahnya Jumatnya kurang sah. Asli nih kalau di mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi enggak, satu kabupaten cukup satu tempat buat sholat Jumat. Di masjid gede yang di situ di alun-alun dekat dengan kantor pengadilan. Satu kabupaten hanya satu. Tujuannya apa sih? Supaya sesama kaum muslim itu saling bertemu, saling mengenal, saling sapa. Karena erat nanti ukhuwah Islamnya akan terasa. 1 tahun kumpul sekali, 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga ibu-ibu yang sedang haid pun disunahkan untuk datang ke lapangan nonton. Yang penting hadir Id meskipun tidak sholat. Untuk apa? Ngumpul. Intinya itu apa? Ngumpul. Loh, ngumpul itu penting. Karena dengan perkumpulan itu jadi muncul gagasan ide minimal silaturahmi. Dan pahala silaturahmi, man sarrahu ayyub saqalahu fi rizqihi aw yunsha'alahu fi atharihi falyasurrahimahu.
Sing sapa pengen rezekinya melimpah, pengen dipanjangkan umurnya, silaturahmi. Perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari inti dari kaderisasi kita, pengajian. Supaya apa? Gedung-gedung yang kita miliki itu punya ruh, punya jiwa, punya rasa Muhammadiyah. Jangan sampai gedungnya Muhammadiyah, pelangnya Muhammadiyah, ketika kita masuk ke sana rasanya dudu rasa Muhammadiyah, rasanya rasa Salafi, ya kan kepenak. Maka penting untuk kemudian kita ngumpul bareng, ngaji bareng, sama-sama untuk menghidupkan kegiatan kita Muhammadiyah. Barangkali cukup ya, khawatir kelebihan karena mau ada acara. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jemaah yang hadir, yang punya putranya menjadi putra yang soleh solehah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadi opor kita di dunia dan di akhirat, ilmu yang akan menjadi hujah kita di hadapan Allah pada yaumul hisab, ilmu yang akan menjadi penerang kita kelak di alam kubur. Mudah-mudahan jemaah semua yang ada di sini dimudahkan rezekinya, rezeki yang masih ada di langit mudah-mudahan segera diturunkan, rezeki yang ada di bumi segera dikeluarkan, rezeki yang masih jauh semoga didekatkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon kepadamu ya Allah, kelak ketika kita menghadapmu dimudahkan dalam sakaratul maut, akhir hidup kami husnul khotimah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, jembarkan luaskan kuburan kami, jauhkan dari siksa kubur, tetapkan iman kami, mudahkan kami ketika kelak menjawab pertanyaan malaikat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika kita dibangkitkan ya Allah, dibangkitkan dengan para nabi, dibangkitkan dengan orang-orang soleh, dibangkitkan dengan para sahabat, dibangkitkan dengan para syuhada. Ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim, lindungi kami kelak ketika yaumul hisab. Berilah kami kemudahan ketika menghadapi hisab-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah kami syafaat dari Nabi-Mu ya Allah. Mudahkan kami ketika kelak hendak menyeberang sirat-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Angkat derajat kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Angkat derajat kami di surga-Mu ya Allah. Bangunkan kami istana Mekah di surga ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a'in la istajaba laha. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab.
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min al-kufri wal faqri wa na'udzubika min al-jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.